membantu tugas-tugas biasa, misalnya membersihkan gedung, mencuci mobil, dan lain sebagainya. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-53 di dalam serial pembahasan Kitab Injil Markus dengan tema Jalan Menuju Kebesaran. Firman Tuhan akan saya bacakan untuk kita semuanya dari Markus pasal 9 ayat 33 sampai 37. Lalu Yesus dan murid-muridnya sampai di Kapernaum. Waktu mereka sedang berada di dalam rumah, Yesus bertanya, "Soal apa yang kalian bicarakan dalam perjalanan tadi?" Tetapi mereka diam saja, karena dalam perjalanan mereka mempersoalkan tentang siapakah yang nomor satu di antara mereka. Yesus duduk dan memanggil murid-muridnya, lalu dia memberitahukan, "Kalau kamu mau menjadi yang nomor satu di mata Allah, berarti kamu harus siap untuk menjadi yang paling terakhir dan juga siap untuk melayani semua orang." Lalu Yesus mengajak seorang anak kecil dan menempatkan anak itu di tengah-tengah mereka. Sambil memeluk anak itu, dia berkata, "Kalau kamu menerima dan melayani anak kecil seperti ini dengan alasan memuliakan namaku, berarti kamu sudah menerima dan melayani aku. Dan kalau kamu sudah melayani aku, berarti bukan aku saja yang kamu layani. Kamu juga sudah melayani Allah yang mengutus aku ke dunia ini." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 9 ayat 33 sampai 37 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dengan melewati daerah Galilea, Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Di tengah perjalanan, Yesus menubuatkan untuk yang kedua kalinya tentang penderitaan akan kematiannya. Juga dalam perjalanan, para murid memperdebatkan siapa yang akan menjadi yang terbesar. Yesus menggunakan kesempatan ini untuk mengajar murid-muridnya jalan menuju kebenaran. Sebuah cara yang melibatkan pelayanan, satu cara yang melibatkan kerendahan hati. Seperti banyak paradoks lain yang ditemukan di dalam Alkitab, misalnya, sungguh diberkati Allah orang-orang yang sekarang berduka cita, karena merekalah yang akan dihiburkannya. Sungguh diberkati Allah orang-orang yang rendah hati, karena merekalah yang akan mewarisi bumi yang dijanjikan Allah. Matius 5 ayat 4 dan 5. Cara menuju kebesaran di dalam kerajaan Allah berbeda dengan cara menuju kebesaran di dalam kerajaan manusia. Cara melayani. Pentingnya pelayanan. Kalau kamu mau menjadi yang nomor satu di mata Allah, berarti kamu harus siap untuk menjadi yang paling terakhir dan juga siap untuk melayani semua orang. Markus 9 ayat 35. Kebesaran di dalam kerajaan Kristus berbeda dari kerajaan manusia. Matius 20 ayat 20 sampai 26. Secara real dan nyata di tengah lapangan kita dapat melihat di tengah kehidupan kita secara nyata bahwa orang yang duduk di dalam pucuk pimpinan tertinggi, dia yang adalah bos, dia yang adalah pejabat paling tinggi, biasanya dia yang dilayani. Tetapi di dalam sistem nilai kerajaan Allah, kita melihat hal itu berlaku sungsang ataupun berlaku terbalik. Justru yang terbesarlah yang harus menjadi pelayan. Untuk menjadi orang yang pertama, kita harus melayani, sama seperti Yesus melayani.
Dan siapa saja dari kalian yang mau menjadi orang nomor satu, ia harus menjadi budak bagi semua kalian yang lain. Kalian harus mengikuti teladanku, karena aku anak manusia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani oleh orang-orang lain, tetapi untuk melayani orang-orang lain dan memberikan hidupku sebagai kurban menebus banyak orang dari perbudakan karena dosa-dosa mereka. Matius 20 ayat 27 sampai 28. Contoh pelayanan, melayani orang lain dalam penginjilan. Seseorang membawa kita kepada Kristus. Tidak dapatkah kita memimpin orang lain datang kepada Kristus? Mulailah dengan bersikap ramah, menawarkan tindakan kebaikan dan pelayanan. Setidaknya mengundang orang datang ke kebaktian, menawarkan kursus korespondensi Alkitab, membuka rumah kita untuk mengadakan pelajaran Alkitab dan acara persekutuan, mengasah keterampilan kita di dalam penginjilan pribadi, berusahalah untuk meningkatkan kemampuan kita untuk membagikan Injil, melayani orang lain di dalam mengembangkan ataupun membangun pribadi orang lain. Banyak yang telah berkontribusi pada pertumbuhan rohani kita. Dapatkah kita membantu orang lain? Dialah yang mengatur supaya semua anggota disusun dan disatukan dengan sempurna, supaya kita seperti tubuh yang bisa bergerak dan bertumbuh karena ada sendi-sendi dan anggota-anggota tubuh yang lain. Ketika tiap-tiap anggota berfungsi dengan teratur, kita seperti tubuh yang sehat karena saling menguatkan dan saling mengasihi. Mulailah dengan hadir di setiap kebaktian, menyapa setiap orang yang hadir, beri perhatian khusus pada mereka yang baru, dorong mereka, tawarkan untuk mengajar anak-anak, meskipun hanya untuk membantu guru yang lain. Sukarelawan pelayanan apapun dapat kita berikan dalam pekerjaan dan penyembahan di gereja. Melayani orang lain di dalam kebajikan. Adakah yang pernah menunjukkan kebaikan pada kita? Tetapi hendaklah kamu selalu baik hati dan saling mengasihi satu sama lain, dan saling memaafkan kesalahan antara satu dengan yang lain, seperti Allah sudah mengampuni kamu karena bersatu dengan Kristus. Efesus 4 ayat 32. Kunjungi orang sakit atau manula di rumah atau di rumah sakit. Memberikan pelayanan seperti pembersihan, transportasi, pembagian tugas, dan lain sebagainya. Melayani orang miskin, orang yang lapar, atau mereka yang membutuhkan. Itu hanyalah beberapa gagasan tentang bagaimana kita dapat melayani orang lain. Untuk menawarkan jenis layanan yang benar-benar menyenangkan Tuhan, dan dengan demikian menjadikan seseorang agung dalam kerajaan Allah. Kebajikan kerendahan hati adalah yang dibutuhkan. Yang kedua, kita belajar menjadi rendah hati. Pentingnya kerendahan hati. Yesus menggunakan seorang anak kecil untuk mengajarkan tentang pentingnya kerendahan hati. Kerendahan hati anak-anak kecil memberikan teladan bagi kita. Seperti pelayanan, kerendahan hati adalah kebajikan utama di dalam kerajaan Allah. Ini juga yang saya mau sampaikan kepada para pemuda. Hendaklah kalian taat kepada para penatua. Tunjukkanlah sifat rendah hati kepada semua anggota yang lain, karena Allah melawan orang-orang yang sombong, tetapi Dia baik hati kepada orang-orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5. Ketika kita dengan rendah hati menerima orang lain dalam nama Yesus, kita menerima keduanya, baik Yesus dan Bapanya di surga. Cara kerendahan hati adalah jalan menuju kebesaran. Contoh kerendahan hati, di bidang penginjilan, terbukalah kesempatan untuk belajar bagaimana melakukan pekerjaan pribadi. Tanyakan kepada orang lain, apakah kita dapat menemani mereka sewaktu mereka mengajar orang lain. Jangkau mereka yang berbeda dari kita, terutama mereka yang kurang beruntung dari kita. Di bidang pembangunan, dengan senang hati menerima peran di dalam mengajar, berkhotbah, dan pelayanan penyembahan, mendorong dan membantu mereka yang mengajar anak-anak kita, sambut hangat mereka
yang ada atau di atas status sosial kita, membantu tugas-tugas biasa, misalnya membersihkan gedung, mencuci mobil, dan lain sebagainya. Di bidang kebajikan, bantulah mereka yang kurang beruntung dari kita. Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi yang mengundangnya itu, ketika kamu mengadakan pesta makan, janganlah kamu hanya mengundang teman-temanmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena pada kesempatan yang lain mereka akan membalasnya dengan balik mengundang kamu ke pesta mereka. Tetapi ketika kamu mengadakan pesta, undanglah juga orang-orang yang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Mereka itu tidak akan mampu membalasnya. Tetapi Allah lah yang akan membalasnya dan memberkatimu, dan balasannya juga akan kamu terima ketika orang-orang benar dihidupkan kembali. Lakukanlah tugas yang kasar jika diperlukan. Tawarkan untuk mengasuh, menyediakan makanan, membantu pengeluaran, dan lain sebagainya. Ini hanyalah beberapa gagasan tentang bagaimana kita menunjukkan kerendahan hati kita kepada orang lain. Sebagai kesimpulan, memang tidak banyak, tetapi jalan menuju kebesaran itu tidak mungkin tanpa hati hamba dan tangan hamba. Hati yang rendah hati dan tangan yang rendah hati. Yesus membuktikan kebesaran pelayanan dan kerendahan hati dengan teladannya. Datang ke bumi ini dalam rupa seorang hamba, merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Dengan demikian dimuliakan oleh Bapa di surga. Jika kita ingin menjadi hebat dalam kerajaan manusia, kita sedang mengatur kejatuhan untuk diri kita sendiri. Karena siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan oleh Allah, dan siapa yang merendahkan hatinya akan ditinggikan. Jika kita ingin menjadi besar dalam kerajaan Allah, marilah kita melayani seorang akan yang lain dengan rendah hati. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya teladan agung dari Tuhan Yesus sendiri di dalam hal menjadi pelayan dan juga di dalam hal menjadi seorang yang rendah hati itu boleh senantiasa menginspirasi kita, menolong perbuatan kita dan implikasi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian kita menjadi hamba-hamba yang memperkenankan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.